bahwa yang benar adalah Surya Paloh sendiri yang mengajukan permohonan untuk bertemu dengan Presiden Jokowi, bukan Pak Jokowi yang memanggil Surya Paloh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, sedang heboh menjadi pembicaraan ikhwal pertemuan Pak Jokowi dengan Surya Paloh di Istana Negara malam hari ini. Ini hari Minggu malam, tanggal 18 Februari 2024. Sebelumnya ramai diberitakan bahwa Pak Presiden Jokowi memanggil Surya Paloh ke Istana Negara. Atas informasi itu kemudian politisi PKB ada yang mengatakan menanggapi kenapa dirinya tidak diajak dan lain sebagainya. Tetapi kabar terkini ini ada konfirmasi dari pihak istana bahwa yang benar adalah Surya Paloh sendiri yang mengajukan permohonan untuk bertemu dengan Presiden Jokowi, bukan Pak Jokowi yang memanggil Surya Paloh. Nah, ini saya bacakan beritanya. Tentu berbeda ya urusan dan kepentingannya antara ketika Presiden yang memanggil Surya Paloh, berarti ada urusan, ada kepentingan Presiden dengan Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem. Ketika kemudian ternyata Surya Paloh yang mengajukan permohonan untuk bertemu dengan Presiden, berarti ada urusan yang akan disampaikan oleh Surya Paloh kepada Presiden. Ada kepentingan Surya Paloh kepada Presiden. Kepentingan terkait apa? Wallahu a'lam bishawab. Oke, kita baca dulu ya beritanya. Istana titik 2 pertemuan dengan Jokowi atas permohonan Surya Paloh. Nah, ini diangkat oleh Detik. Baru aja nih, belum lama. Ketum Nasdem Surya Paloh menghadap Presiden Jokowi di Istana malam ini. Pihak Istana menyebut sebelumnya Surya Paloh memohon untuk menghadap Jokowi. Sebelumnya, Bapak Surya Paloh menyampaikan permohonan untuk menghadap Bapak Presiden, kata Koordinator Staf Presiden Ari Tripayana kepada wartawan dari Minggu malam. Atas permohonan tersebut, Jokowi menerima Surya Paloh, pertemuan pun berlangsung di Istana. Sebagai tanggapan atas permohonan tersebut, Bapak Presiden mengalokasikan waktu untuk menerima Bapak Surya Paloh malam hari tadi ya di Istana, katanya. Pantauan Detikcom, Komplek Istana Kepresidenan pada hari Minggu, Surya Paloh meninggalkan istana pada sekitar pukul 20.02 waktu Indonesia Barat. Surya Paloh diduga menaiki mobil Lexus berwarna hitam. Dari informasi yang didapat, Paloh sebelumnya tiba di istana sekitar pukul 18.46 waktu Indonesia Barat. Berarti bertemu dengan Presiden sekitar 1 jam ya. Diberitakan sebelumnya, Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni membenarkan bila Ketum Surya Paloh dipanggil Jokowi sore ini. Nah, ini persoalannya. Bukan dipanggil Pak Bendahara ya, tetapi Surya Paloh sendiri yang memang mengajukan permohonan ingin sowan, ingin bertemu Pak Presiden. Beda konteksnya ini bro, ya beda urusannya. Imajinasi politiknya juga berbeda. Ini Pak Sahroni gimana sih masa bendungnya kok menyampaikan beritanya kok tendensius ini. Jadi yang benar adalah Surya Paloh yang meminta ingin sowan, mengajukan permohonan untuk bertemu dengan Presiden. Begitu Pak Sahroni ya. Bukan Surya Paloh dipanggil Presiden. Beda urusannya. Sahroni menyebutkan bahwa pertemuan kedua tokoh ini bisa saja untuk silaturahmi. Benar sekali di istana, mungkin silaturahmi saja, kata Sahroni. Ya kalau hari Raya Idul Fitri lah silaturahmi biasa. Ini kan politik pasca Pilpres yang sedang panas, di mana kubunya 01, kubunya Surya Paloh, para pendukungnya, calon presidennya terutama Anies ya, masih montong-montong teriak kecurangan sana kecurangan sini bahkan pada unjuk rasa relawannya gitu ya. Sementara Caimin nyaris nggak tahu kemana nih pasca gagal nih, pasca hitungan realkannya jauh di bawah angan-angan
seperti nyaris hilang di telan bumi, nggak tahu kemarin Cak Imin ini. Nah, detailnya apa sih yang dibahas? Apa sih kepentingan Surya Paloh menghadap Pak Jokowi di saat-saat genting seperti ini? Ya walau alam, tentu saja orang pasti akan menduga bahwa pasti berkaitan dengan urusan politik Pilpres. Di mana kita semua tahu berdasarkan real count KPU sementara jagonya Surya Paloh yakni Amin kalah dalam Pilpres 2024 ini sesuai mengacu hasil real count dan quick count yang ada ya. Kalah bukan pengertian resmi. Semua orang ya tahu lah. Semua orang tahu bahwa deklarasinya Pak Prabowo kemarin kemenangan itu dalam konteks mensyukuri karena melihat real count itu. Mensyukuri atas dasar acuan perhitungan yang sudah masuk di KPU. Bukan deklarasi tiba-tiba jadi presiden resmi, bukan. Ya wong goblok yang ngerti gue lah. Ya Anies dulu kan juga begitu waktu Pilkada DKI 2017. Begitu melihat hasil real count langsung merayakan deklarasi kemenangan kan begitu. Itu deklarasi kemenangan, Bro. Bukan deklarasi tiba-tiba kemudian pasca itu resmi dilantik menjadi presiden. Kuciluk temen itu ketok bersoalkan. Ketek tahu dan kebain berenggolang. Itu kan deklarasi kemenangan. Ya tentu yang akan menentukan resmi kemenangan nanti ya KPU, ada agendanya. Nanti setelah selesai dihitung total, ada berita acara penetapan oleh KPU siapa yang ditetapkan menang dalam Pilpres besok. Setelah itu agendanya adalah pelantikan presiden dan wakil presiden. Itu yang resmi, itu semua orang tahu itu. Soal kemarin deklarasi kemenangan sebagai sebuah bentuk rasa syukur lah, siapapun akan melakukan itu. Kalau yang menang misalkan Ganjar Pranowo, misalkan di real count kemarin ya pasti akan melakukan itu. Kalau yang menang Anies ya pasti akan melakukan itu. Ya, cangkemnya aja berisik. Kayak aku dilapor namang polisi, goblok. Cara deklarasi belum saatnya, belum waktunya. Oh, kucluk. Jadi guyutok nang polisi. Ya boleh-boleh saja lah ya, jangan kan Prabowo yang real count dan quick count-nya menang telak ya. Lah ya, relawannya Amin yang ngedap hasilnya itu parkir bae, ngetem bae. Di 24% biasa sing deklarasi kemenangan. Itu deklarasi kemenangan dalam konteks mensyukuri perolehan suara yang sementara diketahui melalui perhitungan digital real count itu. Bukan deklarasi tiba-tiba mentasbihkan diri menjadi presiden, wakil presiden, celuk. Kesu aku. Nah, untuk apa agenda pertemuannya Pak Surya Paloh menghadap Pak Presiden? Ya, orang berspekulasi, menganalisa, memprediksi boleh-boleh saja. Namanya juga politik ya, penuh dengan analisa, betul dengan prediksi. Tapi kalau menurut saya, besar kemungkinan mengajukan deal-deal politik. Mengajukan tawaran-tawaran politik atas kemenangannya Pak Prabowo. Dugaan saya. Misalkan oke lah, saya terima nggak akan mempersoalkan hasil Pilpres ini, saya terima Pak Prabowo menang, tapi saya minta ini itu mungkin jabatan, mungkin. Karena kalau menurut saya Nasdem itu kita belum melihat reputasi dan track recordnya menjadi partai oposisi, ya. Kalau misalkan akan menjadi atau menempatkan diri menjadi partai oposisi atas kekalahannya itu, tentu saja Surya Paloh tidak akan menemui, tidak akan mengajukan permohonan untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Kalau konteksnya ingin tetap menjadi oposisi melawan Presiden terpilih. Tetapi karena ini bahkan yang mengajukan pertemuan adalah Pak Surya Paloh, maka menurut saya besar kemungkinan dalam konteks ingin menawarkan deal-deal politik agar hasil Pilpres ini cepat selesai. Oke lah, saya akui, saya legowo bahwa jago saya kalah, Anies Caimin kalah.
Tapi agar ini tidak berkepanjangan, saya mengajukan ABCD ya, mungkin jabatan saya minta menteri ini gitu loh, dan seterusnya. Analisa saya begitu bro, analisa kan boleh-boleh saja mbok, aja domai. Bisa salah bisa benar ya, politik kan kayak gitu lah ya. Kalian dulu menganalisa, mau menang ini Anies Amin 2 putaran ya. Begitu juga Ganjar Mahfud 1 putaran ya. Ganjar Mahfud kubunya itu beberapa kali sering menyampaikan 1 putaran Ganjar Mahfud. Jurkamnya kan juga begitu. Bahkan Bu Mega sendiri kan di panggung kampanye, Ganjar Mahfud 1 putaran ya. Boleh-boleh saja analisa. Iya, prediksi, optimisme. Nggak boleh diprotes. Adapun persoalan kemudian hasilnya apakah yes begitu atau tidak, ya itu urusan yang maha kuasa. Wallahu a'lam bishawab. Dalam konteks politik, analisa saya, dugaan saya begitu. Apakah benar, ya wallahu a'lam bishawab. Yang tahu ya hanya Pak Surya Paloh dan Pak Jokowi. Ya mudah-mudahan kita harapkan bahwa pertemuan itu adalah pertemuan yang akan menyelesaikan suhu, mendinginkan suhu pilpres yang sekarang masih panas. Biar semuanya lerep, yang kalah ya legowo, yang menang tidak jumawa, tidak terlalu euforia, tidak sombong, sehingga kemudian KPU bisa melanjutkan pekerjaannya dengan aman, damai, lancar, tentram gitu, sampai pada titik akhir nanti pelantikan presiden. Begitu ya, mudah-mudahan kita doakan begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.